Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana penanganan pajak di negara Finlandia, Hong Kong, dan Nepal pada saat wabah COVID-19. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada Reska, Adrian, Priscilla, Anis, Lita, dan Vanessa. Yang pertama ada Finlandia. Finlandia ini akan dijelaskan oleh saya, Anis Damastuti, dengan NIM 2017-870. Pandemi virus corona atau COVID-19 benar-benar menguji kapasitas sebuah negara untuk mengatasi dan menanganinya. Ternyata negara yang berstatus negara paling bahagia di dunia lah yang paling siap menghadapi pandemi tersebut. Hal itu bisa terjadi karena negara paling berbahagia di dunia, seperti Finlandia, Denmark, Swiss, Islandia, dan Norwegia, memiliki sistem keselamatan sosial dan sistem pendukung lainnya yang lebih siap dan solid sebelum pandemi virus corona melanda negara tersebut. Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia dalam 3 tahun berturut-turut versi World Happiness Report yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, kenapa Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia? Hal itu bisa terjadi karena negara tersebut dinilai paling bahagia karena 6 variabel, yakni dukungan dari pendapatan, kebebasan, kepercayaan, ekspektasi kesehatan, dukungan sosial, dan kedermawanan. Dalam pandangan guru sejarah di Finlandia, Veljatela, pemerintahan Finlandia tidaklah terlalu sempurna, namun penduduk memberikan kepercayaan kepada pemerintahan saat ini dalam penanganan krisis, yaitu dalam situasi krisis seperti ini, pemerintah memberikan informasi yang ada. Saya yakin mereka melakukan yang terbaik dan apa yang mereka mampu lakukan. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir, Finlandia belum mencatat satu kasus virus corona. Institut Nasional Finlandia untuk Kesehatan dan Pembangunan Sosial atau THL mengatakan pada hari Kamis, tanggal 4 bulan 6 2020. Di tengah pandemi corona, Uni Eropa kukuh untuk mempercepat konsensus global pajak digital. Rencananya pembahasan pajak digital akan digelar pada sesi pleno G20 OECD di Jerman pada 1-2 Juli 2020. Untuk diketahui, negara-negara di Eropa tidak sepenuhnya satu suara terkait pajak digital. Misalnya, urusan tarif pajak 3% atas perusahaan digital dengan penghasilan 750 euro per tahun ditentang oleh Irlandia, Finlandia, dan Swedia. Menurut laporan LSM, Vanwatch, warga negara Finlandia yang mendapatkan kenaikan aset properti melebihi 50.000 euro memilih untuk pindah ke negara yang memberikan tarif pajak rendah karena tarif kenaikan aset properti yang sangat tinggi. Vanwatch juga mengatakan jika warga negara Finlandia dengan pendapatan dari kenaikan aset properti dan sudah memiliki batas capital gain tax, sangat mungkin untuk pindah ke negara tetangga, seperti Portugal, Swiss, dan Singapura. Dari semua negara di Eropa, Finlandia menjadi salah satu negara dengan tarif pajak atas kenaikan aset properti yang tinggi. Selain itu, capital gain tax di Finlandia memiliki cakupan yang luas, mulai dari pajak atas aset properti, pendapatan sewa, pengalihan hak properti, hingga manfaat yang didapatkan dari asuransi properti. Jadi tidak heran jika warga negara Finlandia lebih memilih untuk pindah ke negara tetangga yang mengenakan capital gain tax yang jauh lebih rendah. Di sini saya Vanessa Agnes akan melanjutkan presentasi rekan saya mengenai penanggulangan pajak di masa COVID-19 negara Finlandia. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pengenaan pajak kenaikan aset properti yang diterapkan di negara Finlandia. Di mana poin pertama, wajib pajak yang memperoleh
pendapatan dari aset properti di bawah 30.000 euro per tahunnya dikenakan capital gain tax sebesar 30%. Poin yang kedua, wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari aset properti di atas 30.000 euro per tahunnya dikenakan capital gain tax sebesar 34%. Dalam hal ini, kebijakan pajak seperti ini memicu para wajib pajak melakukan praktik pajak. Terlebih, untuk wajib pajak yang mendapatkan keuntungan dari aset kenaikan properti lebih dari 30.000 euro setiap tahunnya. Di slide selanjutnya, ada penanggulangan capital gain tax aset properti, di mana Finwatch mengatakan jika terdapat dua acara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak di Finlandia dalam penanggulangi penerapan capital gain tax. Yang pertama dengan cara memindahkan status subjek pajak dalam negeri ke negeri lain sebelum dilakukannya transaksi pengalihan hak properti atau penjualan dan penyewaan. Sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pengenaan pajak atas keuntungan dari pengalihan aset ke pihak lain tersebut. Yang kedua, dengan memanfaatkannya perjanjian pajak berganda atau P3B, Finlandia dengan negara lain yang tidak melakukan penerapan pajak kekayaan seperti capital gain tax, pajak hibah, dan pajak warisan. Dalam slide yang sama, di negara Finlandia, pelaku usaha yang terdampak COVID-19 diberikan keringanan dalam pembayaran pajak melalui penangguhan serta fleksibilitas pembayaran angsuran pajak. Pemerintah Austria juga memberikan pengurangan pembayaran angsuran pajak, penghapusan bunga atau denda, dan penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya menjelaskan negara Hong Kong. Selanjutnya, saya Lita Putri Diana akan menjelaskan kebijakan pajak yang dilakukan negara Nepal dalam rangka COVID-19. Kebijakan yang pertama adalah pemerintah Nepal mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran untuk pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang mengalami pukulan berat akibat pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Yubaraj Katiwada mengatakan insentif tersebut akan masuk dalam APBN tahun fiskal 2020 sampai 2021. Insentif berupa diskon pajak penghasilan PPH sebesar 25% sampai 75% dari tarif yang ditetapkan berdasarkan nilai omset tahunan. Yang kedua, APBN memuat perpanjangan pembebasan PPH. Yang ketiga, pengurangan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku untuk perusahaan makro dan kecil. Selanjutnya, industri yang didirikan di kawasan industri akan menerima diskon PPH sebesar 50% selama 5 tahun sejak dimulainya operasi. Koperasi yang beroperasi di kota kecil juga tidak perlu lagi membayar PPH. Namun, koperasi yang beroperasi di kota besar, kota submetropolitan, dan kota metropolitan tetap diwajibkan membayar PPH masing-masing 5%, 7%, dan 10%. Dilansir dari Kathmandu Post, pemerintah mengumumkan industri farmasi dalam negeri akan mendapatkan keringanan pajak pertambahan nilai PPN atas impor bahan baku termasuk pada etanol untuk produksi sanitizer. Selanjutnya, IRD menetapkan tarif pajak pertambahan nilai PPN sebesar 13%. Bunga dan royalti mendapat beban pajak dengan tarif sebesar 15%, sementara penghasilan dividen dikenakan pajak sebesar 5%. Selanjutnya itu kebijakan di negara Hong Kong. Negara yang mengeluarkan kebijakan penundaan pajak diantaranya Spanyol, Irlandia, India, dan Hong Kong. Negara-negara tersebut melakukan penundaan atas pajak bea materai. Negara Irlandia memberikan kebijakan relaksasi bea materai untuk tagihan kartu kredit selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Juli 2020. Negara India dan Spanyol mengeluarkan kebijakan relaksasi pungutan bea materai untuk aktivitas transaksi perdagangan hingga pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir atau sifatnya kondisional. Sedangkan perbedaan negara Austria dengan tersebut memberikan kebijakan bea materai untuk seluruh dokumen yang berkaitan dengan administrasi pemerintah yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Negara Chili memberikan insentif atau relaksasi dalam pungutan bea materai
untuk seluruh transaksi keuangan meliputi bulan April hingga bulan September 2020. Sedangkan di negara Hong Kong, pemerintah memberikan bantuan langsung pada kelompok kelas menengah berupa penurunan tarif properti senilai 32,1 miliar Hong Kong dolar dan potongan pajak. Selanjutnya, pemerintah menghapus pajak penghasilan untuk tahun 2019 sampai 2020 pada sekitar 1,9 juta orang dengan plafon 20.000 Hong Kong. Program itu akan menguntungkan 141.000 pembayar pajak dengan budget 2 miliar Hong Kong dolar. Usaha kecil dapat mengajukan pinjaman berbunga rendah hingga maksimal 2 juta Hong Kong dolar dengan tenor 3 tahun. Pemerintah juga menganggarkan dana 20 miliar Hong Kong dolar untuk program pinjaman itu. Selanjutnya dari DDTC News. Hong Kong hadapi corona. Negara ini siapkan stimulus 214 triliun rupiah. Jika efek corona berlanjut, Chan memperkirakan cadangan fiskal Hong Kong diperkirakan mencapai sekitar 1,13 triliun Hong Kong dolar pada akhir Maret 2020 dan menyusut menjadi 937,1 miliar Hong Kong dolar pada Maret 2025. Tak ketinggalan, pemerintah juga akan meningkatkan perawatan kesehatan untuk mencegah penyebaran, sekaligus mencari obat untuk COVID-19 tersebut. Saat ini, terdapat lebih dari 90 kasus virus corona di Hong Kong. Tadi setelah dibacakan oleh Reska mengenai berita-berita yang masuk mengenai apa yang dilakukan Hong Kong melalui kebijakan pajaknya, dapat kami simpulkan bahwa Hong Kong itu melakukan penundaan pajak dengan dana yang telah digelontorkan oleh pemerintahnya untuk membantu masyarakat yang terkena efek dari pandemi tersebut. Lalu menghapus pajak penghasilan untuk tahun 2019 sampai periode 1920 dengan budget 2 miliar Hong Kong dolar. Itu budget dari pemerintah yang dikeluarkan untuk menghapus pajak penghasilan dan usaha UMKM mendapat mengajukan pinjaman dengan bunga yang rendah. Jadi pajak-pajak semua itu di Hong Kong itu diringankan supaya masyarakat tidak terbebani oleh pajak yang harus dibayarkan dan dapat fokus untuk melawan COVID-19. Nah, kebijakan tersebut dilakukan Hong Kong untuk mencegah penyebaran COVID sekaligus meringankan masyarakat yang terkena efek finansial dari pandemi ini. Sekian dari Hong Kong. Selanjutnya, Kebijakan pajak yang dilakukan negara Nepal dalam rangka COVID-19. Kebijakan yang pertama adalah pemerintah Nepal mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran untuk pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang mengalami pukulan berat akibat pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Yubaraj Katiwada mengatakan insentif tersebut akan masuk dalam APBN tahun fiskal 2020 sampai 2021. Insentif berupa diskon pajak penghasilan PPH sebesar 25% sampai 75% dari tarif yang ditetapkan berdasarkan nilai omset tahunan. Yang kedua, APBN memuat perpanjangan pembebasan PPH. Yang ketiga, pengurangan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku untuk perusahaan makro dan kecil. Selanjutnya, industri yang didirikan di kawasan industri akan menerima diskon PPH sebesar 50% selama 5 tahun sejak dimulainya operasi. Koperasi yang beroperasi di kota kecil juga tidak perlu lagi membayar PPH. Namun, koperasi yang beroperasi di kota besar, kota submetropolitan, dan kota metropolitan tetap diwajibkan membayar PPH masing-masing 5%, 7%, dan 10%. Dilansir dari Kathmandu Post, pemerintah mengumumkan industri farmasi dalam negeri akan mendapatkan keringanan pajak pertambahan nilai PPN atas impor bahan baku termasuk pada etanol untuk produksi sanitizer. Selanjutnya, IRD menetapkan tarif pajak pertambahan nilai PPN sebesar 13%. Bunga dan royalti mendapat beban pajak dengan tarif sebesar 15%, sementara penghasilan dividen dikenakan pajak sebesar 5%. Untuk PPH orang pribadi, Nepal mengenakan tarif progresif yang berkisar antara 1% hingga 35% berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Rinciannya adalah sebagai berikut. Penghasilan hingga Rp350.000 Nepal dikenakan tarif 1%. Penghasilan antara Rp350.001 hingga Rp450.000 Nepal dikenakan tarifnya sebesar 15%. Penghasilan antara Rp450.001 hingga Rp2,5 juta Nepal dibebankan tarif 25%.
serta penghasilan lebih dari 2,5 juta rupiah Nepal dikenakan tarifnya 35%. Terkait dengan perpajakan internasional, hingga saat ini Nepal sudah menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau Tax Treaty dengan 10 negara.